Gue sudah invest di camera gear dari tahun 2019. Ada kamera, lensa, lighting, stabilizer, tripod, dan sebagainya. Tapi kira-kira sampai detik ini, gear apa aja yang sampai sekarang gue pakai dan gak akan gue jual sampai kiamat? Let's break it down. Oke, pertama kita start dari body kamera dulu. Jujur, dari dulu gue udah pakai banyak jenis body kamera. Dan so far, selama ini menurut gue yang paling worth it dan gak akan gue jual adalah Fujifilm X-H2S. Memang apakah bisa dibilang di beberapa fitur sudah kuno mulai sekarang? Iya, lumayan. Karena dia merupakan produk 2022 kalau nggak salah. Spesifikasinya masih relevan banget di tahun ini. Dan menurut gue akan tetap relevan asal kalian menggunakan sesuai kebutuhan kalian gitu ya. Karena buat gue personally 4K 120 dan 6K 30 fps yang bisa sampai ProRes itu menurut gue sangat cukup untuk kebutuhan gue saat ini. Dan mungkin kedepannya untuk komersil gue akan mulai cari kamera yang bisa ProRes RAW misalkan. Atau mungkin kalau udah ada 12 bit gue bisa pakai 12 bit. Tapi overall di price point yang terus menurut gue akan menurun untuk Fujifilm X-H2S, menurut gue no-brainer untuk invest ke kamera X-H2S meskipun sudah produk 4 tahun lalu, relevansinya tetap ada karena kalian ada 4K 60 and 50 fps no crop. Kalian juga punya 10 bit di semua aspek, kodeknya sangat enak untuk di otak-atik karena kalian diberikan kebebasan. Gue suka banget dari Fujifilm itu, kalian bisa otak-atik segala jenis perintilannya. Kalian tidak ke-lock kayak misalkan, oh gue kalau 4K harus pakai 200 Mbps gitu. Tapi kalian tetap bisa pakai 50 Mbps di 4K untuk kayak konten-konten kayak gini kan. Gue nggak butuh bitrate yang terlalu tinggi maksudnya. Dan kalau misalkan gue butuh lebih untuk profesional, gue bisa ke all intra, bisa 300, bahkan bisa 720 Mbps gitu. Jadi dia emang fit menurut gue hybrid yang sangat enak untuk gue sebagai video shooter. Untuk foto dia juga cepat, dia punya stack sensor, jadi kita punya capability untuk up to 40 fps. Electronic shutter, mechanical shutter tuh kalau nggak salah up to 15. Jadi sangat cukup untuk kebutuhan gue. Autofocus is the best Fujifilm camera has ever had, meskipun beberapa firmware updates yang mengurangi kualitasnya. Tapi overall gue tetap suka sama overall karakter dari kameranya. Color profile selalu nyaman, nice to have. I really appreciate the love yang Fujifilm masukkan ke dalam kamera ini. Dan menurut gue memang ini merupakan inovasi produk yang game changing banget pada tahunnya. Gue udah pernah ngomong ini sih di beberapa video-video sebelumnya. Tapi memang Fujifilm X-H2S itu the only kamera yang menurut gue akan timeless buat gue di ekosistem Fujifilm saat ini. Dan kalaupun X-H3S, X-H4S akan keluar satu hari nanti, X-H2S will always have a special place in my heart yang akan gue terus pakai, dan kemungkinan besar sampai kiamat gue gak akan jual. Next kita ke lighting, kita ngesot dikit. Untuk lighting gue udah cobain berbagai jenis lighting juga. Udah cobain dari awal-awal pakai Godox, terus mulai pelan-pelan ke profesional gue cobain non-light, tapi akhirnya gue nemukan sweet spot gue yaitu di Amaran. Khususnya dua produk ini yang gue suka banget dan gue selalu pakai di semua konten gue, yaitu Amaran Ace 25C sama Amaran 200 XS. Dan sebenarnya kalau gue bisa ngomong, Aputure ATC ini juga killer produk yang kemungkinan besar nggak akan gue jual karena memang kualitas lampu yang diberikan itu luar biasa, dan kalian juga dapat ekosistem si Aputure yang dari pengalaman gue memang ada-ada aja ketika komersil gue harus sewa lampu Aputure gitu. Dan the familiarity gitu, kayak ketika kalian udah pakai Amaran, menggunakan Aputure itu segampang itu, apalagi kalau diintegrate sama kayak aplikasi Sidus Link misalnya, itu benar-benar menjadi sangat mudah untuk gua gitu. Gua nggak berasa harus belajar ulang, harus otak-atik ulang, pairing ulang, it's just simple, udah nyaman Sidus, tinggal pakai beres gitu. Dan Amaran for the price memberikan kualitas yang sangat luar biasa gitu. Keylight gue sekarang pakai Amaran, fill belakang biru ini juga pakai Amaran, si rimnya pakai Aputure gitu. Dan seperti yang kalian lihat kualitasnya gue selalu suka gitu. Dan ini semua gue bisa otak-atik, gue bisa save presetnya, bahkan kecanggihan teknologinya tuh selalu gila sih, Amaran dan Aputure gitu ya. Durability wise gue juga udah cobain di berbagai jenis commercial projects. Dan gue udah pernah nyalain lampu bisa 6 jam, 8 jam nonstop dan selalu performs well gitu. Karena gue pernah mendengar beberapa kasus brand lampu lain yang bisa sampai meledak lah, bisa overheat dan sebagainya. Dan buat gue itu sebagai orang komersil kan malu ya kalau kalian udah sama klien terus lampunya tiba-tiba overheat gitu.
Dimana ya sekarang gue pakai Amaran dan Aputure itu always gives me consistent, durable quality of lights. Specifically yang 3 produk tadi, Amaran Ace, Amaran 200 XS, sama si Aputure ATC, itu adalah produk-produk gue yang consistently menjadi senjata visual gue yang selalu gue pakai. Selanjutnya kita bahas lagi sedikit ke lensa gitu ya. Buat konteks itu, gue pernah punya XF1655, gue pernah punya XF33 mm, tapi itu akhirnya gue harus lepas gitu. Tapi untuk saat ini gue sekarang ada 3 lensa yang buat gue bener-bener gak bisa dibuang dari set gue. Dan sejak gue beli sampai detik ini pun gue masih sering banget pakai dan menjadi andalan gue, yaitu Fujifilm XF 16mm f1.4 RWR Nano GI. Ya, itu lensa yang gue beli bekas, tapi gue nggak berasa kualitasnya bekas sama sekali. Bagus banget. Dan focus distance-nya tuh sangat tipis. Jadi gue bener-bener bisa get really close into the frame. Dan gue sempat ada fase gue suka banget sama close up, tapi dipakein di lensa wide karena it gives like a distortion yang buat gue kayak unik gitu. Nggak aman gitu ya. Gue suka sih. Dan 16mm tuh focal length di APS-C yang menurut gue sangat enak. Very wide. Tapi not wide sampai kayak bikin kayak gitu, kayak duar gitu. Enak banget. Kualitas ketajamannya juga gila, karakter ada, autofocus juga sangat relevan menurut gue dibanding sama produk-produk Fujifilm yang lebih baru. Dan overall gue bisa bilang ini solid lens untuk kebutuhan konten, komersil, semua kebutuhan gue. Karena overall zaman sekarang serba cropping bikin portrait, lama-lama kebutuhan lensa tuh semakin wide perlunya karena lu nggak pernah tahu lu harus crop jadi portrait gitu kan. Dan 16mm ini selalu helps me with that. Selanjutnya juga gue pivot dikit ke lensa manual. 2 lensa manual yang nggak akan pernah gue jual adalah 2 lensa Voigtlander gue, yaitu Nokton Classic 35mm f1.4 SC Mark II ya kalau nggak salah. Voigtlander gue yang dari dulu itu dewanya flare kalau orang bilang, dan gue suka banget juga. Memang it's not the sharpest lens, makanya gue ada Voigtlander satu lagi. Tapi the character that you get from the image itu bener-bener gila sih. Dan dia itu lensa full frame sebenarnya karena dia Leica M mount. Tapi gue bisa utilize di APS-C pakai converter gitu ya. Tapi overall menurut gue di Fujifilm X-H2S gue it performs very well gitu. Gue tetap amazed sama hasilnya dan gue tetap nyaman sama hasilnya. Dan kita lanjut ke Voigtlander yang lebih gue suka lagi, Voigtlander Nokton Classic 50mm f1.2 untuk X mount. Jujur gue sempat cobain si 35 sama 23 Voigtlander yang X mount juga f1.2, tapi entah kenapa buat gue it's not on par sama kualitas Voigtlander yang pernah gue cobain di lensa-lensa lainnya. Entah kenapa it just doesn't give the same inspiration buat gue ketika gue shoot pakai si Voigtlander itu. Tapi Voigtlander 50mm ini tuh bener-bener game changer sih. Kayak gue tuh abis pakai 35 sama 23, gue mikir Voigtlander nih kalau buat X mount yang model X mount-nya kayak kurang deh. Terus dia rilis yang 50mm, langsung gue gatel dong pengen cobain. Oh my god, hasilnya gila banget. Dan ternyata gila banget hasilnya. Dan sampai detik ini, lensa ini terus inspire gue untuk bikin karya-karya yang makin keren lagi. Karena memang kalau kalian lihat kayak foto, video, dia selalu optimal, selalu enak. Kalau gue butuh karakter tinggal ke f1.2. Kalau gue butuh tajam tinggal ke f2, f2.8. Selalu perfect lah gitu buat gue. Kayak gue selalu emang align banget sih sama style visual gue gitu si Voigtlander ini. Dan dari focus ringnya, ergonomics, build quality besi bener-bener kuat. Voigtlander tuh selalu build quality amazing. Gue ngerasa memang ini lensa manual, brand lensa manual favorit gue. Dan akan terus gue cari lensa-lensa Voigtlander yang lebih menarik lagi untuk gue invest. Dan I'll tell you guys di the next videos gitu ya. Selanjutnya ada satu merek tripod yang gue selalu andalin untuk segala kebutuhan gue yang berat-berat atau yang komersil, yang durable, yang gue bisa bilang selalu memberikan stability yang gue suka gitu. Dan bahkan gue pakai tripodnya di kamera ini, yaitu adalah Sirui. Sebenarnya pronunciation-nya Sirui, tapi karena kita di Indonesia kita pakai Sirui aja ya. Gue dulu pertama kali pakai Sirui itu gara-gara bokap gue, dan entah kenapa gue merasa dia tuh price point-nya tuh lumayan enak gitu, nggak terlalu mahal tapi nggak sampai kualitasnya tuh di bawah rata-rata gitu. Dan gue udah pakai tripod Sirui itu kayak 5 tahun, 7 tahun. Dari gue dulu hobi motret pas SMP, SMA itu tripodnya masih still strong and still capable untuk ngedongkrak kayak
kamera gue dari zaman X-T30 sampai sekarang X-H2S. Pakai cage, pakai monitor, pakai semua cincong itu. Dia nggak pernah fail gue, dan gue selalu appreciate kualitas dari si Sirui ini, atau Sirui. Ya memang, apakah Manfrotto lebih bagus misalkan? Ya I guess pretty much pasti, tapi dengan price point yang dulu gue di purchase tripodnya, gue berasa Sirui ini tetap deliver quality yang gue cari dari tripod gitu. Dan setelah gue invest keluar duit untuk beli si Sirui ini, tetap selalu dia memberikan kualitas yang setara gitu. Dan awet banget tripodnya, gila. For those reasons, gue berasa Sirui itu memang tripod brand yang gue selalu andalin. Gue bahkan udah punya yang gede 2 biji, sama yang compact kecil sebiji. Terus dari bokap gue tuh ada 2 lagi yang untuk foto gitu. Jadi lu bayangin 5 tripod Sirui gitu di koleksi gue. Amazing sih Sirui. Good job with the tripods. Last but not least, kita akan ngomongin soal audio. Dan buat gue jujur, audio gue nggak akan pernah jual mic yang gue pakai ini, yaitu the Sennheiser Profile Wireless. Gue udah bikin review lengkapnya yang kalian bisa lihat di sini atau dimanapun itu nanti. Ada di YouTube channel gue mungkin setelah gue post konten ini. My schedule is weird. Tapi intinya Sennheiser Profile Wireless ini merupakan mic yang selama ini gue berasa kayak it's not the fanciest, it's not the most canggih. Dia nggak memberikan segala fitur-fitur yang gila, tapi dia reliable. Dan dia memberikan karakter Sennheiser yang memang nyaman gitu buat gue. Gak bisa bohong, karena bertahun-tahun di R&D kualitasnya luar biasa. Gue udah pakai buat komersil, udah pakai buat bikin konten. Hampir semua video YouTube gue sekarang pakai Sennheiser, dan terbukti gitu kualitasnya memang amazing buat gue. Dan gue selalu nyaman, gak usah banyak diedit-edit cincong-cincong lagi. Form factornya not the best, it's not the most compact untuk a wireless mic, tapi untuk kualitas audio yang gue dapet, gue rela berkorban di situ gitu. Dan gue nggak akan jual karena entah kenapa ini merupakan salah satu mic yang untuk gue yang nggak jago edit audio ya paling nyaman buat gue, karena sama seperti gue pakai Fujifilm, gue pengen gear gue tuh ngebantu gue di aspek-aspek di mana gue lemah gitu. Karena kalau kita ngomongin soal composition, I can do it gitu. Kalau soal lighting, gue juga bisa. Tapi kalau kita ngomongin color grading, kalau kita ngomongin editing audio, specifically DB, bersihin noise gitu-gitu, gue memang not the best gitu. Gue tahu skill set gue tuh nggak sekuat itu di situ. Dan memang Sennheiser Profile Wireless ini di kondisi yang optimal, memberikan hasil yang optimal juga buat gue. Jadi itulah semua gear-gear yang telah gue invest selama ini yang nggak akan pernah gue jual sampai kiamat. Let me know kalau kalian ada gear-gear juga yang kalian andalin dari dulu sampai sekarang. Dan kira-kira gear apa yang kalian akan simpen sampai kiamat gitu kan. So that's all for me. Thank you guys for watching. See you guys in the next video.